Kantor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak urus aku yakin. Ya dulu mengambil asal orang yang ragu-ragu, ya. Yang diambil yang yakin. Ya. Ada bilangan yang yakin dan bilangan yang ragu-ragu. Yang diambil harusnya ada sikap orang yang ragu-ragu, yang diambil yang apa? Yang yakin. Nah ini berkenaan dengan apa nih? Ya supaya nyambung nih, berkenaan dengan wudu. Ya. Wudu itu kemarin terakhir adalah sunat wudu setiap anggota 3 kali. Baik itu yang dicuci atau yang disapu 3 kali. Nah 3 kali kan berkaitan dengan bilangan. Kalau saya ragu-ragu, udah 2 atau 3 gitu. Ya, udah 2 kali atau 3 kali. Kalau 3 kali kan nggak perlu lagi tambah. Kalau 2 kali tambah 1 kan 3 kali. Kalau terjadi keraguan, nah bagaimana? Ya, sikap yang benar itu yang diambil yang yakin. Ya, tuh. Minas salah tuh 2 atau 3, 2 atau 3, udah 2 atau sudah 3. Maka yang diambil yang yakin. Artinya apa? Kalau yang yakin itu yang lebih sedikit. Angkanya 2 atau 3, 2 atau 3. Yang yakin mana? Yang 2, yang 3 ini yang mana? Yang ragu. Nah, ya. Nah, berarti 2 gitu. Payutimuha, maka harus kalau 2 berarti disempurnakan 1 lagi. Kalau ragu-ragu 1 atau 2, 1 atau 2. 1. Yang diambil apa? 1. Nah sempurnakan 2 kali lagi. Ya. Nah itu salah satu pendapat. Ada yang mengatakan kila bil aksar. Yang kita ambil bilangan yang lebih banyak. Nah kenapa alasannya? Alasannya hatta la yaqa'a bi ziyadati 'alaiha. Sehingga kita nggak kelebihan. Coba kalau kita 2 atau 3, kita ambil yang digigitan. Ternyata tadi udah apa? Banyak. Udah 3, kita tambah 1. Berarti kan lebih. Berlebih itu makruh hukumnya. Nah makanya harus diambil bilangan yang apa? Lebih. Yang besar. Tapi kalau ada ibarat kila, berarti ini lemah. Nah yang kuat tuh yang pertama tadi yang kita ambil harus yang sedikit. Yang yakin wakila, ada pendapat, ada sebagian pendapat mengatakan diambil yang banyakan. Alasannya supaya agak lebih. Wakila, ya, apa itu? Muharramatun. Ada yang mengatakan kalau inta sudah 3 ditambah lagi bukannya makruh. Ada yang mengatakan kalau kelebihan, bukan kalau yang tadi kan katanya kalau kelebihan makruh. Ada yang mengatakan kalau kelebihan bukan makruh, apa? Haram. Wakila khilaful aula. Ada yang mengatakan kalau kebanyakan khilaful aula itu lebih ringan daripada makruh. Ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan paling ringan namanya khilaful aula. Ya. Di atas khilaful aula apa? Makruh. Di atas makruh apa tuh? Haram. Nah, jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan diambil adalah angka yang mana tuh? Sedikit. Yang yakin itu angka yang lebih sedikit. Nah, ini yang muktamad. Sudah selesai tadi tentang mencuci tangan. Nah, ya. Kemudian rukun wudu yang berikutnya apa nih? Mashu kulli ra'sin. Nah, kalau tadi muka dicuci, kedua tangan dicuci, kalau kepala ini bukan dicuci, bukan ghusl, mashu, mengusap. Ya. Nah, apa bedanya antara mencuci? Kalau mencuci kan harus mengalir, ya. Kalau mengusap itu ya tidak perlu harus dialirkan, ya, perlu dialirin, ya. Tempelin aja lagi. Ya. Tangan kita, ya, ada air, kita ambil air yang baru kita ambil,
Ya masih suci gitu kan tempelin udah jadi. masuk kul semua kepala. Artinya di sini kita ngomong bukan masalah rukun wudhu, sunat ya. Sunat apa? Wudhu. Ya. Kalau yang tadi kan sunatnya itu 3 kali. Nah, sunat berikutnya membasuh semua kepala. Kalau menurut Imam Syafi'i kan rukunnya nggak semua, sebagian, ya sebagian, dikit boleh jadi. Tapi kalau sunatnya apa? Semua kepala, semua rambut. Dalilnya mana? Sunat semua kepala. 5 taqaddama di hadis Abdullah bin Zaid, yaitu hadisnya sudah berlalu. Nah, riwayat Abdullah bin Zaid As-Sabiq. Ya. Beliau itu memperagakan wudhu yang pernah beliau lihat dari wudhu Nabi ketika membasuh kepala, semua kepala dibasuh. Wasunnatu fi kaifiyati, sunnat tata cara membasuh semua kepala. Bagaimana tuh? Sunnat kaifiatnya itu tata cara membasuh. Ayo ba'a yadaihi. Orang yang mau membasuh kepala, setelahnya kedua telapak tangannya dibasahin dengan air wudhu dulu. Setelah itu dia menaruh yadaihi, kedua tangan, ala muqaddami ra'sihi, di depan kepala, di atas jidat. Ala di atas, muqaddam depan, ra'sihi kepala. Kedua telapak tangannya yang sudah basah tadi ditaruh di atas jidat. Wal yasaku musabbahatahu bil ukhra, dan menempelkan musabbahatahu. Musabbahatahu itu apa? Telunjuk, ujung kedua telunjuk kanan sama telunjuk ditempelin. Ya. Wa ibhamaihi, dan kedua apa nih? Jempol. Nah, tadi kan telunjuk. Adapun ujung kedua jempolnya ditempelin di pelipis. Ini kan kedua jempol nih. Adapun kedua telunjuk diapain? Tempelin. Kedua ujung jempol ditempelin di kedua pelipis. Ujung apa nih? Telunjuk di apa? Taruhnya di mana tuh? Jidat. Di atas. Ah, udah. Setelahnya itu baru diapain? Ya. Suma yadhabu bihima ila qofa. Kemudian dia apa? Ya, yadhabu, dia ajak pergi. Ya, diajak pergi kedua telunjuk yang sudah nempel tadi, diajak pergi mana tuh? Ke tengkok. Ya. Ini jangan sampai ininya terlepas. Putar kemana? Ke tengkok, ke belakang. Oh, ya. Nah, itu caranya, cara membasuh seluruh kepala, seluruh rambut. Ya. Yang habu bihima, keduanya ini kedua ujung telunjuk yang sudah ditempelin di atas kepalanya itu dibawa kemana tuh? Diajak pergi, mau dibawa kemana? Ke tengkok. Setelahnya itu ya rumah, ya balikin lagi mana tuh? Ke tempat semula. Mana tempat semula? Di atas jidat. Hada ini dibalikin lagi ke tempat semula. Liman lahu sya'run yang qalib bidihat, bagi orang yang punya rambut yang bisa bolak-balik. Orang yang rambutnya bolak-balik gimana? Yang dia sono. Rambutnya ada separuh. Tapi kalau umpamanya dia nggak punya rambut sama sekali, bolak-balik nggak tuh rambutnya? Atau orang perempuan yang rambutnya panjang, bolak-balik nggak? Nggak. Nah, jadi yang disunahkan bolak-balik kalau rambutnya itu pendek. Ya, sono bisa, sini bisa. Nah, tapi kalau yang rambutnya nggak bisa bolak-balik, ya habis sampai ke tengkok nggak usah diapain? Balikin lagi. Nah, itu maksudnya, nggak usah dibalik. Jadi bolak-balik
bulak itu pergi pulang, itu salah ini. Masa dia pergi duluan? Orang bilang Pulang pergi. kerjaannya apa? Pulang pergi. Pulang pergi harusnya pergi pulang. Masa dia pulang duluan? Kalau bolak balik kemana kalau bolak balik? Jadi dibalikin ke tempat semula bagi orang yang rambutnya pendek ya. Tapi kalau orang yang tidak sama sekali nggak punya rambut atau rambutnya panjang sehingga dia nggak bisa bolak balik, nggak perlu bolak balik. Nah itu kan tadi kan 3 kali. Nah kemudian basahin lagi, nah seperti itu lagi 3 kali. Nah itu bagi orang yang punya syakrun yang paling dilihat waroto. Artinya ketika di kebelakangan rambutnya itu warot dibalikin, dia bisa bolak balik. Kenapa disunahkan bolak balik? Riyasilal balalu ilajani, semua air itu sampai mana tuh? Semua rambut kan gitu. Wa illa itu kalau memang tidak punya rambut yang bolak balik. Nah, artinya kepalanya nggak ada rambutnya, ya, atau ada rambutnya tapi apa? Panjang. Lah hajata ilawat, tidak perlu dia dikembalikan. Kalau roda langsung samsanya seandainya nih dia nggak punya rambut atau rambutnya panjang dibalikin, nah berarti baliknya itu nggak dihitung, karena nggak ada gunanya. Langsung samsanya ya tidak dihitung yang kedua. Jadi kalau itu yang kedua ya harus dari mulai lagi, kan 3 kali. Baik, udah selesai. Itu sunat ketika membasuh apa? Kepala. Suma, kemudian sunat berikutnya masku udunaihi. Nah, membasuh pula kedua daun telinga. Nah, itu, ya, daun telinga. Yang ini termasuk yang sunat, bukan termasuk rukun wudu. Udunaihi zahiruhuma wa batinahuma. Masku udunaihi zahiri kena badal, ya. Badalul ma'ruf naful udunaihi zahirihima wa batinihima. Yang zahir dan yang batin. Mana yang zahir? Yang luar, yang batin apa? Nah, yang dalam, ya. Bimain jadid, nah dengan air yang baru. Maksudnya bukan air tadi sekalian membasuh kepala, kan masih ada tuh. Terus jangan ambil lagi air yang baru itu bimain jadid. La bibalali malah bukan air sisa apa itu? Bukan air sisanya menyapu apa dong? Kepala. Jadi artinya airnya ambil baru lagi, bukan air yang sisa kepala diterusin dengan telinga. Nah dalilnya nih 5. Qawal Baihaqi wal Hakimu wasofhahahu an Abdillah bin Zaid. Kedua Imam tadi, Baihaqi dan Hakim mengatakan hadis ini sahih. Riwayat tadi itu, riwayat hadis Abdullah bin Zaid. Nah, jadi tadi kan kita bilang Abdullah bin Zaid ini memperagakan wudhu. Setelah selesai kata Abdullah bin Zaid, inilah wudhu yang saya pernah lihat Rasulullah wudhu seperti ini. Ra'aitun Nabi SAW yatawaddo. Kata Abdullah bin Zaid, setelah selesai ngambil wudhu memperagakan, saya lihat Nabi wudhu seperti ini. Sampai memperagakan bahwa akhadha li uzunaihi, ya, ma'an. Setelah selesai menyapu kepala semua tadi, dia ambil lagi air, ya, melalui kedua telapak tangan, ya, fa akhadha li uzunaihi, untuk membasuh kedua telinga, ma'an, air yang baru. Khilafal ma'alladzi akhadha li ra'sihi, bukan air sisa yang masih tersisa untuk apa? Menyapu apa? Kepala. Wayam sahu somma faihi ayat. Nah, beliau ketika Abdul bin Zaid ketika memperagakan membasuh pula somma faihum, itu somma itu lepitan. Kan dalam telinga ada apa ini? Lepitan. Jadi lah lepitan berarti kan yang dalam. Ya. Jadi yang luar pakai apa nih? Jempol. Kalau yang dalam pakai apa? Telunjuk. Ya. Nah, somahnya lipatan daun telinga somah kayak alton bimain, jadi dicucinya dibasuh 3 kali.
Wa abada takdiruhu bisumah. Nah tadi kalau kita perhatikan sumah mana itu sama tadi hadis tuh ya, sumah bukan hadis tadi. Nah, tadi kolam alif sumah ya, mana itu sumah tadi ya. Wa mashhul lirasin summa tuh kan ada kata summa mashhul udunain, setelah selesai menyapu semua kepala kemudian apa itu membasuh apa itu. Nah jadi ibaratnya summa mashhul udun apa. Nah, pesan dari kata-kata summa karena ada summa ada wau ya. Wa apa ada takbirul musonif itu. Takbir ungkapan musannif dengan kata-kata summa masku uzunaini istiratu takhiril uzunain. Nah karena summa ini artinya apa? Lama dulu ketika membasuh kedua telinga, tunggu dulu itu, jangan langsung aja, jangan langsung sesudah selesai menyapu semua kepala langsung gitu. Nah, jadi summa sebentar ya, artinya ada jeda lah gitu. Jadi kata-kata summa mengandung arti tidak langsung, ada jeda, ada apa ya, arti jeda ya, ada waktu ya, itu summa ya. Tuh takhir kunjungan ini maskirasi, setelah selesai semua kepala dibasuh tunggu dulu sebentar gitu kan, ada jeda. Itu kata-kata summa. Bila takbir muharrar. Nah, kalau di dalam kitab takbir muharrar ya, kitab ungkapan muharrar bukannya summa wow. Ya. Wa masuk itu habis maskurasi wa masuk itu. Nah, kalau di sini bukan wow, tapi apa? Nah, kalau wow ini langsung artinya habis kepala langsung apa? Ya, tapi kalau sama ada jeda dulu. Fa'in asro rokol imamah. Kalau sulit, nah, kalau orang ngambil wudhu dia pakai imamah. Imamah itu pakai sorban yang melilit. Nah, kalau sorban hanya kalau sorbannya melilit kan, mau ngambil wudhu mau basuh kepala kan, mau basuh semua kepala kan susah ya. Nah, seandainya susah ya, seandainya itu mau wudhu sorban yang melilit dibuka dulu, nanti kan mau sama pakainya apa? Susah lagi, pakai kaca lah, macam susah. Nah, bagaimana itu caranya supaya dapat sunnah membasuh semua kepala tanpa harus membuka lepas imamah? Itu diajarin sini. Kalau sulit untuk mengangkat sorban apa itu, sorban lilit, walam yurid dan dia nggak mau mencopot. Ada kan sorban yang lilit yang udah jadi. Nah, udah jadi ya gampang aja gitu. Kalau sorban yang itu sendiri buat kan susah. Ada sorban yang udah jadi tuh, itu gampang diambil. Kayak peci ya. Nah, kalau memang sorban yang ente bikin sendiri kan susah kamu dicopot. Ente tidak mau mencopotnya. Nah, caranya gimana supaya dapat sunnah membasuh seluruh kepala bil masih alaiha. Nah, menyempurnakan semua itu di atas sorban. Ya, jadi sorban yang ini basuh. Nah, usap. Ya, jadi yang wajib itu ininya, jadi ininya diangkat ke belakangnya dikit. Belakangnya dikit kan ada kepalanya tuh, diusap kepalanya aja. Nah, ataupun untuk yang sunnah tadi apa? Yang dibasuh apa? Sorbannya. Di atas sorban. Sempurnakan alaiha di atas sorban. Nah, ini hadis ada dalamnya, hadis riwayat Muslim an Mughirah. Annahu sallallahu Nabi kata Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah ya. Beliau melihat Rasulullah berwudu, pamasaha ala nasiyatihi. Nabi pakai sorban ya. Sorbannya di kebelakangin, digeser ke belakangin. Yang dibasuh hanya apa? Ubun-ubun. Ya, yang langsung ya kan, sebagian ubun-ubunnya doang. Wa alal imamah. Nah, supaya dapat pahala sunat menyempurnakan ya, sisanya itu yang dibasuh di mana tuh? Di atas sorban ya. Wal afdal ala yaktasirah ala aqal minan nasiyah. Afdalnya itu walaupun sebagian ubun-ubun sudah cukup untuk membasuh kepala, tapi afdalnya apa? Ubun-ubun semua ya.
walaupun setengah ubun udah jadi, tapi afdolnya apa? Jangan sampai ya, kurang dari apa? Nah, kurang dari apa? Ubun, ya gitu. Ya, supaya nggak dimarahin oleh mazhab Abu Hanifah. Oleh Imam Syafi'i walaupun 3 helai rambut udah jadi. Jadi walaupun 3 helai dari ubun udah jadi, afdolnya apa tuh? Jangan sampai kurang dari ukuran ubun supaya kagak dimarahin oleh siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah yang mewajibin paling dikit apa? Ubun. Nah sampai di sini wallahu alam. Sunnat wudu berikutnya tahlilul lihiyatil kasah wallahu alam.